Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-qawiyyul matin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqil wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, inna iddatas suhuri indallahi hisna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ma'asyiral muslimin, salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji serta syukur mari kita panjatkan keharibaan al-Maula Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih dapat melaksanakan segala kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, di antaranya salat Jumat di tempat yang mulia ini. Tidak ada kata yang terucap dari lisan kita terkecuali kalimat takwa kepada Allah. Takwa dalam arti imtisalul awamir wa jinabun nawahi, melaksanakan segala perkara yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan dari perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada kedudukan yang paling mulia di sisi Allah terkecuali kedudukan orang-orang yang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin, salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di bulan Zulhijjah, tepatnya di tanggal 7 Zulhijjah. Kita tahu bahwa bulan Zulhijjah ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 4 bulan yang dipilih oleh Allah. Sebagaimana ayat di atas disebutkan bahwa bulan Zulhijjah termasuk Ashhurul Hurum, yang diantara termasuk Ashhurul Hurum yakni bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan yang terpisah tersendiri adalah bulan Rajab. Kemuliaan apa yang diberikan oleh Allah di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dikatakan bulan mulia ini karena di bulan mulai dari Zulqa'dah, bahkan dari Syawal sampai Muharram, ini adalah bulan di mana seluruh umat Islam seluruh dunia mereka berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Makanya di situ di 4 bulan tersebut Allah melarang adanya peperangan, lantaran Allah ingin memberikan ketenangan kepada mereka orang yang melaksanakan ibadah haji, baik perginya kemudian pulang daripada haji, begitu juga ibadah di 2 kota suci ini dalam keadaan tenang dan aman, tidak ada peperangan. Dan kita doakan bagi keluarga kita, saudara kita kaum muslimin yang saat ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan mereka diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kesehatan. Yang terpenting yang diharapkan oleh orang yang melaksanakan ibadah haji tidak lain mendapatkan haji yang mabrur, yang tidak ada balasan terkecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang tidak melaksanakan atau belum diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan putus asa, sebab Allah cinta sayang kepada hambanya. Kita dianjurkan di bulan Zulhijjah ini melaksanakan 2 amalan soleh.
Yang pertama adalah ibadah puasa di Yaumat Tarwiyah dan Yaumal Arafah. Kenapa dinamakan Yaumut Tarwiyah? Karena di tanggal 8 ini, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapatkan mimpi, beliau masih ragu apakah mimpi itu datangnya dari Allah atau sebaliknya datangnya dari setan. Saat itu Nabi Ibrahim dalam keadaan ragu, makanya dinamakanlah dengan Yaumat Tarwiyah. Setelah di tanggal 9, Nabi Allah Ibrahim mulai timbul keyakinan bahwa itu adalah mimpi, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tanggal 9 terkenal dengan sebutan Yaumal Arafah. Bagi kita yang berpuasa baik di Yaumat Tarwiyah dan Yaumal Arafah, Rasulullah menyatakan dalam hadisnya, saumun Yaumal Tarwiyah kafarat sana. Orang yang puasa di hari Tarwiyah, maka dosanya setahun dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa orang yang puasa di Yaumat Tarwiyah, di Yaumal Arafah, maka 2 tahun dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya Allah, begitu sayangnya Allah kepada kita. Sebab tujuan Allah memerintahkan untuk kita melaksanakan ibadah tidak lain agar kita pun dapat merasakan anugerah kenikmatan yang didapati oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Kita pun walaupun tidak pergi haji, kita mendapatkan nikmat yang sama kepada mereka orang-orang yang haji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua yakni ibadah kurban. Kurban ini merupakan ibadah yang merupakan barometer kepada kita. Apakah kita lebih cinta kepada harta kita, apakah kita lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, malaikat pernah mengatakan kepada Allah, ya Rabb, kenapa Nabi Ibrahim engkau berikan gelar Khalilullah, kekasih Allah, sedangkan Nabi Ibrahim itu sibuk dengan urusan dunia setiap hari? Apa kata Allah kepada malaikat? Wahai malaikat, sesungguhnya aku yang lebih tahu. Sekalipun Nabi Ibrahim sibuk dengan urusan dunia, tapi hatinya sedetik pun tidak pernah luput kepadaku, kata Allah. Kalau engkau enggak percaya, ujilah, tanyalah kepada Nabi Allah Ibrahim, datangilah ke rumahnya. Ketika malaikat datang ke rumah Nabi Allah Ibrahim, malaikat ini mengatakan, ya Ibrahim, ini harta yang berlimpah ruah yang kau miliki. Ini milik siapa wahai Nabi Allah Ibrahim? Ini milik Allah. Kapan saja Allah ingin mengambil harta titipan ini, aku ridha. Jangankan harta, kata Nabi Ibrahim, sekalipun Allah menginginkan anakku Ismail, anakku yang telah ku nanti yang tunggu puluhan tahun, di saat Allah Subhanahu wa taala ingin mengambil titipannya berupa anak, ya aku pun ridha, sebab anak dan harta adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Lantaran Nabi Ibrahim mengucap seperti itu, ya, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya Ismail. Ini untuk menguji sebesar mana Nabi Ibrahim cintanya kepada Allah setelah dikarunia harta dan anak. Ternyata ketika itu Nabi Allah Ibrahim tidak sedikit pun berkurang rasa mahabbahnya kepada Allah. Beliau mau memotong putranya Ismail lantaran semata-mata perintah Allah, lantaran cintanya kepada Allah dibanding cintanya kepada harta duniawiyah. Ini dan di tanggal 10-nya ya adanya pelaksanaan ibadah kurban. Oleh karena itu bagi kita yang kelebihan rizki, yang mungkin kita nggak bisa melaksanakan ibadah haji, mungkin kita umroh pun uang kita tidak cukup, namun kalau kita buat beli 1 ekor kambing atau kita patungan untuk korban sapi, ini mampu untuk kita keluarkan harta kita. Hendaknya kita melaksanakan ibadah kurban. Ini satu bukti bahwa cinta kita kepada Allah. Allah tidak minta setiap hari, Allah tidak minta setiap bulan kepada kita, tapi Allah memberikan rizki kepada kita bahkan setiap hari, setiap saat.
tidak putus Allah turunkan rizki kepada kita. Allah cuma minta setahun sekali. Fasalli li rabbika wanhar, salatlah untukku dan potonglah hewan kurban, kata Allah. Ini menunjukkan bukti kita, bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tahun ini bagi kita yang belum diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, paling tidak kita melaksanakan ibadah kurban. Nggak mampu untuk kita korban, paling tidak kita melaksanakan ibadah puasa di yaumul tarwiyah dan yaumul arafah. Insyaallah kita ini termasuk orang-orang yang beruntung, yang benar-benar melaksanakan amal ibadah, amal soleh di bulan yang diharamkan oleh Allah. Tentu pahalanya berbeda dengan kita beramal soleh di luar daripada bulan-bulan haram. Oleh karena itu kita minta kepada Allah agar kita diberikan sehat walafiat, diberikan keistiqomahan, diberikan kekuatan, agar kita dapat melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah agar kelak kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afdalana bidinil islam wa akramana bi rasulil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'utsu li sairil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih waf'alul khairat wattanibu anis sayyi'at wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa ayyaha bil mu'minina min ibadihi faqala azza min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arda 'anil khulafai rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubi wal khatiyat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal azim yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrallahi akbar.